ibadah kita dengan hati yang haus dan lapar dan hati yang antusias. Mari sama-sama persiapkan hati kita, sama-sama kita memuji menyembah Tuhan, dan sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pada hari ini ibadah kami ibadah yang dahsyat dan luar biasa, sebab Engkau Roh Kudus berkarya, sebab Engkau Roh Kudus bertata atas ibadah kami pada hari ini. Biar pada hari ini lamaran Tuhan terjadi, kesembuhan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi, bahkan mujizat Tuhan terjadi melalui ibadah pada hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat Kau lepaskan, ada sukacita, ada pengharapan baru. Terima kasih. Pada hari ini kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai karena nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang dahsyat, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama, saudara, kita akan pujian hari ini ku rasa bahagia. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama kita bersorak, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, sama-sama bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, haleluya, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, esok bersuka, sekarang bersuka, esok bersuka, selamanya bersuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa saudara tetap bersukacita dalam Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorai karena nama-Mu yang kudus. Kami mau terus bersuka cita karena keajaiban dan kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kasih-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus. Pujilah Engkau ya Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi.
kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihi Yesus, untuk mengasihimu, beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari dengar beriku hatimu Yesus, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Kami percaya pada hari ini biar kasih-Mu mengalir dan memenuhi hidup kami. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, dan hati Kristus memenuhi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami hanya untuk kebenaran yang daripada-Mu saja. Biar Roh Kudus pada hari ini Kau cengkram hati dan pikiran kami agar kami terfokus kepada firman-Mu saja. Dan kami percaya firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang merubah kami, dan firman-Mu itu juga yang membebaskan kami. Terima kasih, berfirmanlah pada setiap kami pada hari ini. Biar kemuliaan hormat hanya bagi Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap menyambut firman Tuhan bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam hadirat Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Dimanapun kita berada, kita saat ini ibadah online, saya percaya kuasa Roh Kudus bekerja di antara kita saat ini, amin. Saya berdoa ketika firman Tuhan dinyatakan, kita semua mengalami lawatan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau sharing tentang kasih mula-mula. Nah,
Firman Tuhan yang mau saya ingin sharingkan pagi hari ini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan membangkitkan hati kita kembali untuk mencintai Tuhan seperti kita pertama kali mencintai Tuhan dulu, jatuh cinta sama Tuhan dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya membagikan firman Tuhan ini karena saya melihat dan merasakan sendiri bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan pada saat ini seakan-akan jenuh, ya. Jenuh, kemudian lelah, kemudian stagnasi, keadaan yang semakin mendesak, keadaan yang semakin sekarang mencekam, ya. Kehidupan seperti sekarang ini kita bisa lihat keadaan sekarang semakin mencekam, apalagi keadaan COVID sekarang sudah berbagai macam varian dan berbagai macam berita-berita yang membuat kita itu bisa lelah, gitu ya. Nah, bahkan secara tidak sadar itu membuat iman kita, hati kita mulai padam jika kita fokus ke arah masalah-masalah itu. Tapi saya percaya pagi hari ini kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Namun mari kita lihat satu jemaat yang sangat luar biasa tetapi Tuhan tegur. Siapakah itu? Yaitu adalah jemaat Efesus. Nah, kalau kita buka sama-sama di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah, namun saya membaca ayat yang ke-3 saja. Dan ayat yang ke-4 saja. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Jadi jemaat Efesus ini adalah jemaat yang sangat luar biasa sebenarnya, ya. Mereka itu adalah jemaat-jemaat yang krisis, orang-orang yang mengenal firman Tuhan secara baik. Kemudian mereka sangat setia dalam kebenaran, bahkan setia menderita untuk Tuhan. Seperti dikatakan Paulus, sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semua itu tidak ada faedahnya. Nah, demikianlah yang terjadi pada jemaat Efesus. Mereka ini adalah jemaat yang tekun mengikuti Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kritis di dalam Tuhan. Mereka giat menderita. Mereka tekun melayani Tuhan. Tetapi tanpa sadar ternyata mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Mereka melakukan semuanya itu hanya sebatas sebuah kegiatan rutinitas, kegiatan agamawi tanpa kasih yang mendalam. Jadi betullah yang dikatakan oleh 1 Korintus ayat 13 yang mengatakan, sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semua itu tidak ada faedahnya bagiku. Jadi yang Tuhan inginkan dari kita adalah Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatu, mulai dari perkara kecil hingga sampai perkara besar. Kita melakukan semuanya itu karena kita mencintai Tuhan secara sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan menyala-nyala. Bukan karena nggak enak sama pendeta, bukan karena nggak enak sama jadwal, bukan karena nggak enak karena pendapat si A, si B, si C, bukan karena tekanan dari luar, tapi karena memang lahir dari cinta yang menyala sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan kita saat ini? Di mana posisi kita? Apakah saat ini hati kita sudah mulai padam? Udahlah yang penting pelayanan. Udahlah yang penting sharing firman. Udahlah yang penting baca Alkitab. Udahlah yang penting doa, penyembahan. Tapi semua kita lakukan bukan dari cinta yang menyala sama Tuhan. Tuhan katakan seperti ini, semuanya itu tidak ada gunanya. Kenapa? Tuhan bilang itu adalah sebuah kejatuhan. Justru itu adalah sebuah kebodohan, itu adalah sebuah kejatuhan. Kita baca, saya bacakan buat Bapak Saudara di ayat yang ke-6 dikatakan begini, ke-5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya,
Jadi dulu jemaat Efesus ini apa sih yang mereka lakukan dulu? Dulu mereka adalah jemaat yang selalu berkumpul, beribadah, dan mereka selalu saling berbagi, mendukung satu dengan yang lain dengan kasih yang dalam. Kemudian mereka suka melakukan kegiatan penginjilan, pengutusan, turun ke jalan-jalan, menginjil habis-habisan. Mereka lakukan dengan roh yang menyala-nyala. Itu dulu dilakukan jemaat Efesus. Tapi Tuhan katakan, aku mencela engkau karena engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan ternyata itu adalah sebuah kejatuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita hanya melakukan kegiatan rutinitas, kegiatan agamawi, hal-hal yang kita lakukan karena pendapat-pendapat manusia, sekalipun itu tampaknya benar, suci, mulia, amazing, wow, sangat ajaib gitu ya. Tapi jika kita tidak melakukan itu bukan dengan kasih yang menyala, cinta yang menyala sama Tuhan, Tuhan katakan itu sebuah kejatuhan. Dan Tuhan katakan kita harus bertobat. Bapak Ibu Saudara, sekarang mari kita periksa hati kita. Di mana posisi kita? Di mana hati kita sekarang? Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, come on, mari bangkit, hidup kembali, nyalakan kembali roh itu. Cinta kita yang mula-mula sama Tuhan. Yang dulu kita kalau bangun jam 5 pagi rasanya udah kesiangan kalau berdoa. Rasanya bangun jam 6 pagi berdoa juga udah kesiangan. Rasanya bangun jam 5 pagi juga udah telat. Rasanya selalu aja ada yang kurang untuk kita berikan sama Tuhan. Itu dulu. Lalu bagaimana sekarang? Apakah kita udahlah yang penting begini, yang penting begini. Nah, Tuhan gak mau itu. Dan Tuhan katakan itu adalah kejatuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kejatuhan itu sangat mengerikan. Berarti kita secara tidak langsung kita telah menjauhkan diri dari kasih Tuhan. Padahal kita sudah berlelah-lelah. Coba bayangkan saudara, betapa malamnya kita ini jika kita ada di posisi jemaat Efesus ini. Kita udah capek-capek pelayanan, kita udah berjerih lelah. Dikatakan di ayat yang kedua dikatakan di situ mereka jemaat yang sabar menderita. Bayangkan jika kita berada di posisi mereka, Bapak Ibu Saudara, malang sekali kita menjadi anak Tuhan. Kita sudah menderita, kita sudah berjerih lelah, kita sudah berusaha berbuat baik, kita sudah melakukan A, B, C, dan D semuanya dengan tekun. Tapi jika kita tidak melakukannya dengan roh yang menyala-nyala, dengan cinta yang menyala sama Tuhan, Tuhan katakan semuanya itu sia-sia. Betapa malangnya kita kalau kita berada di posisi ini. Seakan-akan semua usaha, semua perjuangan kita menjadi sia-sia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita, mari menjadi jemaat yang kembali membangkitkan rohmu. Hidupkan kembali roh itu. Bangkitkan kembali hatimu. Cinta mula-mulamu sama Tuhan. Jika hari ini mungkin engkau melakukan semuanya hanya sebatas karena tekanan, karena pendapat manusia, karena rutinitas, karena jadwal, sekarang ubah mindset kita. Kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kembalikan semua lakukan dengan cinta yang menyala sama Tuhan. Tuhan katakan di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7. Sebab itu ingat, di ayat yang ke-5 bagian B dikatakan, bagian A. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Semula. Nah, Bapak Ibu Saudara, mula-mula kita pertama kali cinta Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Bangun doa pagi, cari Tuhan sungguh-sungguh, ya kan? Selalu haus baca firman, selalu ingin mengenal Tuhan, selalu rindu melekat sama Tuhan, selalu ingin mengenal Tuhan. Tuhan katakan lakukan lagi itu. Pagi hari ini Tuhan katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, lakukan lagi itu. Lakukan lagi hal yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan pagi hari ini, mari bangkitkan cintamu.
Bangkitkan rohmu. Jangan biarkan keadaan membuat engkau tertekan. Jangan biarkan keadaan membuat engkau down. Tapi Tuhan katakan pagi hari ini, bangkit. Bangkitkan cintamu yang semula. Tuhan ingin kita melakukan semuanya dengan cinta yang menyala-nyala sama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya berharap firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, menegur, dan menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan secara sungguh-sungguh, menyala-nyala, dan excited sama Tuhan. Amin. Berhentikan rutinitas, hentikan kegiatan agamawi, semua lakukan karena cinta seperti yang semula kita lakukan. Firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini saja, kiranya menjadi berkat, kita menjadi pelaku firman. Mari menjadi orang yang mencintai Tuhan dengan menyala-nyala. Shalom, selamat pagi.